Lama banget, lelet banget sih kerjanya. Makanan saya 1 jam belum datang. Itu karyawannya bisa kerja nggak sih? Lama banget. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu, guys? Jadi gue mau sedikit cerita dulu ya. Dulu, waktu masih muda, gue sebagai store manager di suatu restoran yang cukup viral pada saat ini juga masih viral. Mungkin lu juga paham dan lu tahu itu adalah salah satu mie yang paling viral saat ini. Nah, gue datang dengan banyak PR, yaitu banyak komplainan dari customer. Pesanannya lama, 1 jam baru dapet, minumannya lama, ojek online-nya ngamuk-ngamuk di sana. Karena lama datangnya gitu, jadinya lama. Ternyata di sini ada beberapa faktor yang basic tapi cukup fatal gitu. Setelah gue amati, setelah gue cek, yang paling sering terjadi adalah preparation-nya itu nggak ready, atau forecast-nya itu salah, sehingga menyebabkan putus di tengah-tengah operasional. Jadi contoh nih, ada preparation A gitu ya, bahan bakunya. Dia udah prepare, cuman ternyata nggak cukup sampai jam 12 ketika jam makan siang misalkan. Akhirnya apa? Kita prepare lagi, dan butuh waktu. Dan kalau misalkan nggak ada barang ini kan, orderan nggak bisa keluar. Itu salah satunya. Yang kedua, scheduling-nya, jadwalnya. Ternyata jadwal yang dibuat itu selama ini nggak support dengan tim preparation di pagi ataupun di middle-nya. Akhirnya apa? Ya keteteran operasional di pagi, manpower-nya tidak bisa memproduksi sesuai dengan jumlah yang seharusnya cukup untuk operasional di makan siang misalkan, atau sampai ke makan malam. Dia tidak membedakan kemampuan atau skill dari masing-masing karyawannya. Contoh, karyawan A ini udah berpengalaman banget dan udah tahu speed-nya bagus, SOP-nya juga bagus, dia harusnya ditempatkan di jam-jam yang krusial ketika preparation. Dari situ, gue coba rubah. Mulai dari scheduling-nya, mulai dari penempatan orang-orangnya, kita rubah. Kemudian, gue juga buat nih, forecast untuk preparation bahan baku A, preparation bahan baku B, preparation bahan baku C, berdasarkan dari fast moving atau slow moving-nya. Nah, kalau fast moving berarti dia jadi layer utama yang harus di-prepare cukup banyak. Katakanlah seperti itu. Sehingga ketika operasional berjalan, itu kita nggak akan putus di tengah-tengah operasional. Yang terakhir, kita sebagai store manager, sebagai supervisor atau leader di lapangan, ketika jam-jam rush hour, itu positioning-nya harus tepat. Jadi jangan ditempatkan di posisi yang kita tidak bisa memantau keseluruhan operasional. Itu salah. Sehingga kita tidak bisa ngontrol nih, service time-nya berapa, kecepatan makanan keluar itu berapa, apakah orderan A, orderan B sudah jadi atau belum. Nah, hasilnya, setelah gua coba rubah itu semua, dari yang dulu service time-nya 1 jam, bahkan lebih, itu menurun drastis, cuma di angka 15 menit, maksimal 20 menit. Dan itu komplainnya juga menurun drastis, gitu. Di luar lain, faktor-faktornya cukup banyak. Ya memang kalau misalkan overload, kayak misalkan di jam-jam tertentu atau hari-hari besar tertentu lah ya, itu biasanya memang transaksinya cukup over, cukup banyak, sementara mungkin, katakanlah, dalam tanda kutip, manpower yang tersedia tidak mencukupi, sehingga service time kita itu cukup lama. Itu faktor-faktor eksternal ya, yang mungkin unpredictable di kitanya, gitu. Tapi kalau dari internal operation-nya, harusnya, itu kita bisa antisipasi lah dengan cara penempatan manpower yang benar, scheduling yang benar, mobilitas leadernya yang benar.